dosa manusia, meninggalkan tahtanya turun ke dunia, bawa kado istimewa bagiku dan kita semua, setiap orang yang percaya kepadanya. Tetaplah tiba waktunya bersukacita, sambut kedatangan juru selamat dunia. Bayi kecil mungil berbaring di palungan, sambutlah Yesus namanya. Yesus juru selamat dunia, menebus dosa manusia, tinggalkan tahtanya turun ke dunia, bawa kado istimewa bagiku dan kita semua, setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus juru selamat dunia, menebus dosa manusia, tinggalkan tahtanya turun ke dunia, bawa kado istimewa bagiku dan kita semua, setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Kami dari cabang Karanglo mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Halo? Sekali lagi beri sorak-sorai lagi bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dia lahir di dunia untuk menebus setiap dosa manusia. Berarti buat kado kita yang ada pada sore hari ini. Siapa yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita satu hati kita akan berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang melimpah pada hidup kami ya Bapa. Sore ini Tuhan, kami cabang Karanglo yang ada bersukacita atas kelahiran Juru Selamat dunia yaitu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus pada sore hari ini bukan hanya sekedar meriah-meriah saja ya Bapak, tetapi mengingat ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa manusia yang ada ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus, mungkin ada jemaatmu yang belum hadir, yang tiba Tuhan Yesus dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Biar nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami akan mulaikan ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Dia adalah Immanuel, Dia yang berserta dan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Maka daripada itu kita akan datang berserah kepada Tuhan. Datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sekali lagi Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang Tuhan untuk menyembah, dan saya undang untuk bangkit berdiri pada bayi saudara. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, sebut nama Dia, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel,
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi saya rindu jemaat saja katakan kamu akan Amin Tuhan. Ini menjadi pengharapan kami Yesus. Kasih Yesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi katakan kamu akan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dialah Dia Immanuel yang beserta dengan kita. Dan juga maka daripada itu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang dari seluruh dunia akan mendengarkan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Sama-sama katakan dari pulau benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama berlian. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga terdapat Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Sama-sama katakan Gloria, muliakan Tuhan. Lagi katakan Gloria, muliakan Tuhan. Hari ini adalah kelahiran Tuhan. Maka daripada kita bersuka cita memuliakan nama Tuhan, saya rindu jemaat menyanyikan Gloria dengan kesukacitaan. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan Gloria. Gloria, muliakan. Lagi katakan Gloria. Gloria, muliakan Gloria. Gloria,
adalah pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari pada sore hari ini kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dari dulu. Selamanya dia lahir, dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, rayakan kelahiran Tuhan kita. Sama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia lahir, dia lahir, dia lahir dari dulu. Selamanya dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Kita akan menyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Bila akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan. Mari kita rayakan dan menyanyi bagi nama Tuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar pujian persembahan dari Cabang Karalo. Kita akan pujikan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory,
hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati baitnya dan menikmati firman-Nya. Dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, menjadi doa dari jemaat cabang Karanglo, ingin menikmati firman Tuhan, ingin menikmati bait Tuhan. Biarlah tidak hanya menjadi doa dari cabang Karanglo saja, tetapi kita semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan melaksanakan penyalaan lilin untuk malam kudus. Kita akan pujikan malam kudus, dan penyalaan lilin akan dinyalakan oleh sesepuh dari cabang Karanglo, yaitu Ibu Jadi, dan didampingin oleh Bapak Gembala. Malam kudus.
fosfornya untuk menyalakan lilinnya. Yang cinta menjadi pengharapan kita. Biarlah firman menjadi keinginan kita untuk tetap berdiri teguh. 2024 sebentar lagi kita akan datangi dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita memiliki pendirian yang terkokoh. Kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya pada malam hari, pada sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadi firman Tuhan itu menjadi pegangan teguh kita. Biarlah kita berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Ketika hati gundah dan sholat tiada. Berjalan dalam lembah yang gelap, ingatlah Allah bekerja ketika tiada daya. Ketika tiada daya, tak mampu lagi berjalan tanpa kekuatan. Ingatlah Allah bekerja. Langkahkan kakimu, Langkahkan
Sebab Yesus yang menopangmu. Sebab Yesus yang menopangmu. Sebab Yesus menopang. Sebab Yesus yang menopangmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan pujian untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini dalam sukacita Natal, perayaan persekutuan cabang Karanglo, di mana kami menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah kelahiranmu mempunyai arti yang besar di dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu, kami siap Tuhan. Berikan roh hikmat, pengertian, pewahyuan dalam hidup kami umat-umat-Mu, untuk kami dapat menangkap pesan firman-Mu sore hari ini. Pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Kami siap menikmati Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat sore. Haleluya. Haleluya. Selamat Natal saya ucapkan kepada Persekutuan Cabang Karanglo. Damai Natal, sukacita Natal menyertai kita semua. Haleluya. Berikan pujian untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, rangkaian Natal yang perdana hari ini dilaksanakan. Tuhan beri cuaca yang baik. Semua terjadi karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ingin mendengarkan sorak haleluya dari Persekutuan Cabang Karanglo. Haleluya. Haleluya. Kurang meriah, kurang meriah. Ini Natal ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Renungan Natal sore hari ini saya ambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak, Yesaya 5, satu ayat lagi, satunya. Bisa mengikuti dari LED ya Bapak Ibu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya sedikit mengoreksi Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan kita, Lembaga Alkitab Indonesia menggabungkan antara penasehat ajaib, ya, itu menjadi satu kata. Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu sebetulnya adalah counselor and wonderful, itu sendiri-sendiri. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia dijadikan satu, penasehat ajaib. Ya, kita tidak mempermasalahkan ini. Oleh karena nubuatan dari Nabi Yesaya, ada seorang anak yang lahir bagi dunia, maka namanya disebutkan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan dalam Alkitab ada sebuah pernyataan yang luar biasa karena nama ini. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan demikian. Kisah Rasul 4. Dan keselamatan. Sama-sama kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, karena namanya penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai yang kita rayakan kelahirannya hari ini, Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Hanya melalui nama Yesus. Sebutkan sama-sama, nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama di atas segala nama. Amin. Dan di dalamnya ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ada apa di balik nama Yesus? Hari ini kita sedang merayakan bagaimana Allah
menjelma sebagai manusia. Yesus disebut Mesias. Arti Mesias itu juru selamat. Kata juru selamat itu memiliki arti ahli dalam keselamatan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah. Tidak pernah dipakai untuk manusia dan pekerjaannya. Dan Nabi Yesaya mencatatkan 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama adalah penasehat yang ajaib. Saya ambil saja yang diterjemahkan dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Sebagai penasehat, sebagai konselor yang ajaib, Tuhan Yesus menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna bagi dunia. Dan menunjukkan kepada kita seluruh umat manusia jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan itulah keajaibannya. Semuanya tergenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Kita mau ikut tidak? Setelah diungkapkan keselamatan oleh penasehat yang ajaib. Itu pilihan kita. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Dan pernyataan ini sangat benar. Hidup itu adalah pilihan. Kalau Yesus telah nyatakan di dalam firman-Nya, yang kita baca, yang kita nikmati, bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tergantung dengan kembali lagi kepada pribadi manusia. Apakah mau menempuh jalan itu? Nama yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan Allah ada berdiam dalam pribadi Yesus. Itu sebab dikatakan namanya Allah yang perkasa. Itu sebab Allah menjelma sebagai manusia. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kalau orang lain mengklaim, kalau kita berkata Allahku besar, orang lain juga bisa klaim Allahnya besar. Kalau kita berkata Allah maha kuasa, orang lain juga bisa klaim Allahnya juga maha kuasa. Loh, mana perbedaannya? Kalau mereka bilang kita katakan Allah ajaib, mereka juga bisa klaim Allah mereka juga Allah yang ajaib. Loh, di mana bedanya? Tidak ada Allah seperti Allah kita. Kalau mereka klaim semua bisa. Tapi tidak ada yang mengklaim bahwa Allah menjelma sebagai manusia. Hanya Yesus Tuhan kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Tidak ada Allah lain seperti kita. Seperti Allah kita. Allah yang perkasa. Nama yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa di surga. Tapi ia juga bertindak sebagai Bapa atas umat-umatnya. Dia penuh belas kasih. Dalam setiap banyak perumpamaan yang Alkitab ungkapkan, hati Bapa memberi belas kasihan kepada anak-anaknya. Lihat seorang bapa yang kehilangan kedua anaknya. Si bungsu kabur dengan menghabiskan harta. Si sulung terhilang dalam rumah. Tapi kasih bapa begitu luar biasa. Menunjukkan apa? Dia tidak hanya memperkenalkan Bapa di sorga, tapi dia juga menunjukkan dirinya sebagai Bapa yang mengasihi umat-umatnya. Dan yang keempat, ini yang penting Bapak. Anak yang lahir mempunyai nama dinubuatkan dalam Nabi Yesaya, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Yesus yang dapat mendamaikan manusia, kita semua dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Satu jawabannya, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan Alkitab mengatakan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah hilang. Dosa membuat manusia berseteru dengan Allah. Dosa itu lawannya Allah dan manusia telah jatuh ke dalam dosa. Alkitab dengan tegas sering saya ulang dan tidak boleh dinego, tidak boleh ditoleransi. Upah dosa adalah maut. Maut yang dimasukkan di sini bukan hanya kematian jasmani,
Tapi kematian kekal selama-lamanya. Dan Alkitab mencatat itu tempatnya ada di neraka. Dan tidak ada cara lain. Kalau Alkitab menuliskan demikian, artinya mendorong hidup kita. Kita butuh juru damai. Kita butuh juru selamat. Dan Yesuslah Raja Damai. Dia yang mendamaikan manusia dengan Allah. Bagaimana Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan demikian. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mengenal dosa. Tetapi dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Yesus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, Yesus yang menggantikan posisi kita. Kalau Bapak Ibu ingat, di pertengahan tahun ini saya pernah ajarkan tentang substitution, pertukaran. Di mana Yesus ambil posisi kita. Supaya apa? Supaya kita yang harusnya binasa dengan maut, Yesus tanggung di atas kayu salib. Kita orang berdosa, kita orang terkutuk, diambil semuanya oleh Yesus, ditanggung di atas kayu salib supaya kita bertukar status. Kita menerima kebenaran yang dari Allah. Artinya kita didamaikan dengan Allah. Salib adalah buktinya. Jadi saya selalu menekankan, kalau kita berbicara Natal, itu berbicara tentang salib Tuhan. Amin. Haleluya. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan menjadi satu paket. Bagaimana jalan Allah, proses keselamatan Allah dikerjakan bagi umat manusia. Semua mengarah kepada salib. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun saya ajarkan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di GBDI. Bukan berarti saya anti pohon Natal. Ya, sebab jemaat sudah mengatakan sudah gak boleh sama Pak Gembala pasang pohon Natal. Siapa yang larang? Saya gak ngelarang loh Bapak Ibu ya. Kalau ada ya dipasang. Kalau gak ada gak usah beli mahal pohon Natal gitu ya. Kalau sudah ada dipajanglah. Sebagai identitas ya, karena bertahun-tahun tradisi. Sebenarnya pohon Natal tidak ada di dalam Alkitab. Tapi udah menjadi tradisi turun-temurun identik dengan Natal. Kalau Bapak Ibu ada di rumah, alangkah baiknya dipasang di rumah ya. Atasnya kalau bisa ornamen dari pohon Natal itu salib. Karena Natal itu berbicara tentang salib. Saya sudah pernah menjelaskan ketika Yesus lahir di dalam dunia, mengapa diletakkan di dalam palungan. Detik pertama Yesus lahir, Yesus sudah berbicara tentang salib. Amin. Amin. Karena salib terjadi penebusan di dalam hidup kita. Kristus menebus kita dari kutuk dengan menjadi kutuk bagi kita. Bukan karena Kristus berdosa, bukan karena Kristus terkutuk, namun dengan sukarela. Dia mengidentifikasikan dirinya sama seperti kita. Siapa kita? Orang berdosa. Saya dan saudara kita itu sudah di bawah hukum dosa. Yesus sukarela menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Kristus dihukum. Kristus dijadikan kutuk bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan semua ini, Bapak Ibu akan semakin mengasihi Tuhan Allah kita. Akan semakin memberi hormat kepada Yesus kita. Yang dia kita rayakan sore hari ini, dia lahir ke dalam dunia untuk dijadikan dosa karena kita. Apa arti dihukum dan dikutuk? Apa hanya terima aniaya? Apa hanya terima penderitaan? Apa hanya ditancapkan mahkota berduri di kepala Yesus? Apakah hanya terima hinaan? Apa hanya terima ejekan? Yesus di Taman Getsemani Matius 26 dia mengatakan mau mati
rasanya. Itu penderitaan yang ditanggung oleh Yesus. Hampir mati rasanya. Sudah gitu dia butuh dukungan dari murid-muridnya. Dia ajak 3 murid-muridnya yang terdekat. Waktu Yesus berdoa 3 murid-muridnya tertidur. Semakin berat penderitaan Yesus. Sampai ketika dia berdoa peluhnya keluar seperti darah. Apakah Yesus takut dengan penderitaan yang akan dihadapi? Apakah Yesus takut menghadapi siksaan? Apakah Yesus takut menghadapi cambukan tentara Romawi? Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang terpenting dalam proses keselamatan umat manusia. Ini adalah bagian yang paling pahit, di mana di Taman Getsemani Yesus minum cawan murka Allah. Mengapa? Karena Bapa di sorga minta Yesus ada di posisi orang berdosa untuk menerima hukuman. Karena Alkitab harus digenapi. Upah dosa adalah yang harusnya terima upah itu saya, kita semua. Tapi Yesus ambil semuanya. Itu sebab dia alami bagian terpenting, darah waktu berdoa peluhnya keluar sebagai darah. Karena dia harus memposisikan dirinya setara dengan orang yang berdosa. Mengalami penderitaan yang kekal. Dan ajaibnya Yesus kita. Yesus lakukan dengan penuh kasih dan sukarela. Untuk siapa? Untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Sehingga sore hari ini persekutuan cabang Karanglo. Kalau kita bisa merayakan Natal. Kita hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya karena kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ada di posisi orang berdosa. Artinya, Yesus harus terima Bapa. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Artinya Yesus harus terima Bapa di sorga berpaling dari diri Yesus. Yesus harus menerima bagaimana ditinggalkan oleh Bapa di sorga. Yesus harus menghadapi pergumulan dengan maut tanpa pertolongan Bapa. Bayangkan Bapak Ibu 3,5 tahun dalam masa pelayanan Yesus. Kemana-mana Yesus berada, Yesus selalu bercerita tentang Bapa di sorga. Selalu topik yang membuat Yesus semangat melayani Tuhan ketika dia berbicara tentang Bapa di sorga. Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa yang ada di sorga. Topik yang paling sering diangkat oleh Yesus berbicara tentang Bapa. Tapi saat terima kutuk karena kita, Yesus harus kehilangan Bapa. Dia harus ditinggalkan Bapa. Ini adalah penderitaan yang luar biasa. Membuat darah berpeluh. Peluhnya seperti darah. Sehingga ada teriakan di atas kayu salib. Untuk pertama kali Yesus panggil Bapanya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sebuah penderitaan yang luar biasa. Jadi Yesus bukan takut karena penderitaan fisik. Tapi yang Yesus takuti hukuman yang paling berat ketika Yesus kehilangan Bapanya. Artinya Yesus sedang alami neraka. Galatia 3 ayat 13 dikatakan demikian. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menjadi kutuk. Yesus tidak hanya dikutuk, Yesus tidak hanya terkutuk. Tetapi Alkitab mengatakan Bapak Ibu, dia menjadi kutuk karena perbuatan manusia.
2 Korintus 5 ayat 21 yang tadi yang kita baca. Saya akan baca sekali lagi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, Raja Damai sedang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk kita semua. Yesus tidak hanya dihukum karena dosa manusia, tapi dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, secara sah, secara legal di hadapan Bapa, Allah Bapa yang di surga, Yesus menjadi orang terkutuk. Yesus menjadi orang berdosa ganti kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, status kita yang berdosa, status kita yang di bawah kutuk diambil oleh Yesus. Bertukar dengan Yesus. Yesus yang tidak berdosa jadi orang berdosa. Kita orang berdosa dibenarkan oleh karena Yesus. Artinya Bapak Ibu, ketika Yesus dijadikan dosa karena kita, itu sebab Yesus diperlakukan seperti penjahat yang menghujat. Yesus diperlakukan seperti Petrus yang menyangkal. Semua dosa manusia ditanggungkan dalam hidupnya. Yesus diperlakukan seperti Yudas sang pekhianat. Yesus diperlakukan seolah-olah orang yang paling jahat di dalam dunia ini, yang melakukan kejahatan, yang ditimpakan semuanya kepada Yesus. Allah memperlakukan Yesus seperti kejahatan itu sendiri. Yesus dijadikan dosa. Bapak Ibu Saudara, saya angkat hal ini dalam sukacita Natal. Kalau kita mengerti hal ini, dan saya berharap firman ini masuk di dalam hidup kita sore hari ini. Kalau kita tidak mengerti Bapak Ibu Saudara, kita hanya menjadikan nilai pengampunan Yesus itu sangat rendah. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, pengorbanan, kasih yang begitu besar yang Yesus lakukan, hidup kita sekarang hanya berkutat pada pertanyaan, Om, rokokan boleh gak ya? Om, judi boleh gak ya? Om, cerai boleh gak ya? Om, tato boleh gak? Berkutat pada hal-hal duniawi. Karena kita tidak bisa mengerti betapa kasih Allah yang begitu besar. Dia tukar posisi dengan kita. Saya terbatas untuk dapat menerangkan apa yang dikerjakan oleh Yesus, karya Yesus di karya salib. Pendeta sehebat apapun, kekurangan kata-kata untuk bisa mengungkapkan proses salib yang menunjukkan kasih yang luar biasa. Tapi saya berdoa sore hari ini Roh Kudus akan menerangkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat Cabang Karanglo, persekutuan Cabang Karanglo, mari bertumbuh menjadi gereja yang berkualitas. Amin. Sudah tidak saatnya kita bertanya ini boleh itu tidak, ini boleh itu tidak. Tidak. Kalau kita melihat pengorbanan kasih Allah, kita akan hidup dalam konteksnya Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita tidak mengerti hal ini, Bapak Ibu, banyak sekali dari kita minta pengampunan dari Tuhan. Untuk apa? Tuhan ampuni saya ya, supaya nanti kalau saya mati masuk surga. Cuman itu kan Bapak Ibu terlalu rendah nilai pengampunan itu dalam hidup kita. Tuhan ampuni saya ya, ampuni dosa saya supaya pekerjaan saya lancar, rezeki saya lancar. Semua dikaitkan dalam hal jasmani. Karena kita terlalu rendah mengamdan pengampunan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Apakah perkenanan Tuhan tergantung dengan apa yang kita lakukan? Tidak Bapak Ibu. Kalau hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya tidak beranggapan karena saya gembalanya. Tidak Bapak Ibu. Dan saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Karena Dia telah lahir bagi saya. Dia telah lahir bagi kita semua. Amin. Kalau kita ada hari ini beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu, karena kita sedang ingat kasih Allah yang besar. Amin. Haleluya. Saya bisa mendengar haleluya dari jemaat Tuhan.
Bapak Ibu, haleluya itu artinya puji Tuhan. Sebuah pengagungan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya sering mengajak haleluya, haleluya. Artinya kita sedang memberi pengagungan, kekaguman kita kepada Tuhan. Yesus ambil tempat kita di bawah penghakiman Allah. Kalau Yesus menjadi kutuk, Yesus menjadi dosa, menggantikan status kita yang terkutuk dan berdosa ini, maka kita percaya kepada Yesus. Yesus sedang tukar tempat, tukar status. Status kita dikenakan oleh Yesus, status Yesus sekarang kita kenakan. Kita mendapat status Kristus. Status kita apa? Status kita adalah orang berdosa, orang yang di bawah kutuk. Kristus mempunyai status apa? Kudus, suci, benar, sempurna. Lewat peristiwa di kayu salib, status itu ditukar, Bapak Ibu. Kita yang seharusnya berdosa, kita yang harusnya di bawah kutuk dosa, Kristus yang menanggung status kita. Alkitab dengan jelas dijadikan kutuk karena kita, dan status Kristus kita pakai sekarang. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Kalau kita dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus, Bapak Ibu jangan takut kalau kita berkata, aku adalah orang benar di hadapan Bapa karena Kristus yang telah mati bagi aku. Haleluya. Galatia 3 ayat 14 dikatakan demikian. Yesus Kristus telah membuat ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kalimat ini. Supaya di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kata di dalam kalimat yang berbunyi supaya di dalam Dia itu kalimat kunci. Berkali-kali Rasul Paulus mengulang kata ini, di dalam Kristus. Kenapa harus di dalam Kristus? Karena di dalam Kristus dosa kita tertutupi. Jadi ketika kita naikkan doa, Tuhan tidak melihat kita. Kalau Tuhan melihat kita, kita ini manusia berdosa. Tapi kalau kita di dalam Dia, ketika kita panggil Bapa di surga, Bapa kami yang di surga. Bapa di surga melihat ada Kristus di dalam kita. Amin. Amin. Kita ini orang berdosa. Tindakan kita, pikiran kita, hati kita. Siapa Bapak Ibu Saudara yang hari ini aja ya, jangan bulan lalu, jangan minggu lalu, yang gak berdosa bisa angkat tangan. Bisa gantikan saya khotbah di sini nanti. Ada yang gak berdosa hari ini? Kita itu semua berdosa Bapak Ibu. Kita hidup di dalam daging. Tapi Kristus menutup semua itu. Status Kristus adalah sempurna. Sekarang ada di posisi kita. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Kebenaran sore hari ini diberikan kepada kita. Amin. Saya, Bapak Ibu Saudara yang hidup di dalam Kristus, kita adalah orang-orang benar di hadapan Allah. Amin. Bukan untuk dibanggakan, tapi kita kembalikan semua karena Yesus kerjakan di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Menutup kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada ayat berkat yang luar biasa, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ini adalah ayat berkat. Sering dipakai untuk menjadi doa berkat. Ibu gembala kalau di wanita atau Simeon Hana, doa berkatnya pakai ayat ini ya.
Semoga nanti doa berkatnya Ibu Gembala ya. Sore ini. Haleluya. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 dikatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, ini ayat berkat yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu membaca ayat sebelumnya dan dalam kitab-kitab yang lain, dalam Ulangan, dalam Kejadian, Bapak Ibu, sebelum kita mendapatkan ayat berkat itu ada syaratnya. Selalu Tuhan berkata, dengarkan, jika engkau mendengar baik-baik, mendengar sungguh-sungguh dan melakukan. Kalau sudah perintah Tuhan seperti itu, kita mendengar, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, ayat berkat ini akan terjadi di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya seperti ini. Siapa yang bisa melakukan perintah Allah dengan sempurna? Ulangan 6, firman Tuhan mengatakan, perintah ini turun-temurun ya, sampai selama-lamanya. Ceritakan kepada anak-anakmu, turun-temurun. Perintah ini harus dijalankan. Apa perintah itu? Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah yang harus dilakukan turun-temurun. Harus diajarkan kepada anak-anak, generasi ke generasi, untuk terus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Siapa yang bisa melakukan dengan sempurna? Siapa Bapak? Bisa kita melakukan perintah Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati? Bangun tidur aja sudah mikir, aduh bayar cicilan hari itu. Hatinya sudah kebagi dengan cicilan. Bagaimana kita mau mengasihi Allah? Segenap itu semua. Gak ada 0,01, gak ada. Segenap itu semua. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Dan firman Tuhan mengatakan, yang tidak bisa melakukan ini, Bapak Ibu, kalau kita membaca Ulangan pasal 28. Kalau kita tidak bisa melakukan perintah Allah dengan sempurna, maka berkat berubah menjadi kutuk. Coba Bapak Ibu lihat dalam Ulangan pasal 28. Ayat pertama, firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengar sungguh-sungguh, melakukan sungguh-sungguh, berkat luar biasa. Tapi setelah itu, kalau engkau tidak bisa melakukan perintah Allah, Bapak Ibu baca ayat kutuknya. Saya jamin depresi Bapak Ibu. Ngeri kutuknya. Dan itu apakah firman Tuhan berlaku sampai sekarang? Sampai detik ini masih berlaku. Loh, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Kenapa ayat berkat ini masih tertulis di dalam Tuhan? Jawabannya tadi Bapak Ibu. Karena Kristus telah mati untuk kita. Amin. Amin. Kita yang tidak sempurna. Kita yang tidak bisa melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Ada Yesus yang tukar tempat dengan kita. Itu sebab Bapak Ibu, ayat berkat, coba tampilkan ayat tadi. Ayat berkat itu kalau kita tidak bisa menjalankan akan berubah menjadi ayat kutuk. Ayat 24 sampai 26. Ayat ini akan berubah kalau kita tidak bisa melakukan perintah Allah dengan baik. Kalau saya rubah ayat kutuk ini berbunyi seperti ini, ayat 24. Tolong tampilkan, saya ketik tadi. Ayat kutuk berubah menjadi gini. Tuhan mengutuk engkau dan meninggalkan engkau. Tuhan menutupi wajahnya kepadamu dan memberikan penghakiman tanpa kasih karunia. Tuhan memalingkan wajahnya darimu dan mengambil damainya daripadamu. Mengerikan Bapak. Tapi kabar baiknya, ayat kutuk ini ditanggung oleh Kristus. Bapak Ibu perhatikan ayat yang saya catat ini. Tuhan dijadikan kutuk karena kita. Yesus ditinggalkan Bapaknya. Bapa berpaling dari Yesus sehingga Yesus harus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bapa memalingkan mukanya, meninggalkan Yesus dalam penderitaan melawan maut. Tidak ada pertolongan sedikit. Tidak ada damainya dari Bapa. Amarah murka Allah dicurahkan karena dosa. Semua tertumpah dalam hidup Yesus. Itu sebab penderitaan luar biasa dialami oleh Yesus.
ayat kutuk ini dialami oleh Yesus. Yesus tanggung semuanya supaya ayat berkat yang kita baca tadi menjadi bagian milik kita. Amin. Sekali lagi kita akan baca ayat berkat ini. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, hadapi tahun 2024, kita dapat berdiri kokoh, kita dapat bertahan. Siapa yang bisa memprediksi 2024? Tidak ada. Suhu perpolitikan semakin memanas Bapak Ibu. Terus doakan bangsa kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak menentu, kalau kita ingat kasih Tuhan, kita akan bertahan. Stand firm. Berdiri kokoh. Tidak tergoyahkan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan yang dilingkupi oleh sukacita Natal sore hari ini, saya mau menggugah hati Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Dia berikan segalanya di dalam hidup kita. Dia kerjakan semuanya untuk kita. Dia ambil kutuk kita. Dia ambil maut dari kita. Ditanggungkan di dalam tubuhnya. Dikerjakan di atas kayu salib. Sore ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengangkat tangan, kita memanggil Yesus Bapa, Bapa, Dia ada bagi kita. Siapa kita? Orang berdosa. Hanya karena anugerah Allah kita dapat menikmati sukacita Natal sore hari ini. Jemaat Tuhan, terus tinggal di dalam Yesus. Tidak tergoyahkan, bertahan di dalam iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Raja damai lahir. Dia kerjakan pengampunan untuk kita, mendamaikan kita dengan Allah. Ambil keputusan sore ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, sekali Yesus. Haleluya. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat Tuhan saja menyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, sekali. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
ciptakan. Sekali lagi katakan sekali Yesus. Saya mengundang Bapak Hesli, Bapak Pendeta Hesli maju ke depan untuk berdoa atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Harapanku takkan hilang. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Sekali lagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Sekali Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Di tengah-tengah sukacita kami malam hari ini bersama dengan Persekutuan Cabang Karanglo, kami berterima kasih kepada Engkau buat isi hati-Mu bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan buat pesan-Mu bagi kami, bahwa sesungguhnya tidak ada alasan untuk kami menyerah, tidak ada alasan untuk kami putus asa. Karena Tuhan lewat kebenaran firman-Mu di saat ini boleh memberikan kekuatan kepada kami. Karena Engkau adalah Allah kami sebagai penasihat ajaib, Allah kami yang perkasa, Bapa kami yang kekal, Raja yang memberikan kedamaian dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang telah menanggung setiap dosa-dosa kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk kami supaya kami dapat diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, tidak membuat kami untuk menyerah, tidak membuat kami untuk putus asa. Karena kami punya Tuhan, juru selamat kami, satu-satunya dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat isi hati-Mu bagi kami. Baik jemaat Tuhan yang ada di cabang Karanglo, seluruh undangan-undangan yang ada. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan memotivasi kami, membawa kami untuk kami tetap berdiri teguh. Apapun yang kami hadapi, masalah persoalan yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada kami. Terus berkati Bapak Gembala kami yang telah Engkau pakai Tuhan saat malam hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, bahkan pengurapan Roh Kudus dalam setiap pelayanan-pelayanan Kau percayakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami terlalu yakin, kami percaya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hari demi hari di akhir zaman ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami akan berikan persembahan, bahkan acara-acara yang lain. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah di tahun 2024 kita tetap berteguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujikan Kita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik, lahir Kristus Ramadhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
memberkati berkat yang telah Bapak Ibu serahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini tidak hanya kita merayakan Natal, tetapi juga kita merayakan ulang tahun cabang Karanglo yang ke-46. Nah, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan sertai perjalanan persekutuan cabang Karanglo. Nah, yang acara ibadah kok bingung sih. Kita santai saja Bapak Ibu Saudara. Acaranya ulang tahun cabang Karanglo ini bukan saya yang bimbing. Kalau yang bimbing saya dimarahin sama Ibu Ketua panitianya. Saya mengundang Bapak Prasetyo untuk membimbing acara pada sore hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore sekali lagi Bapak Ibu. Bahagia pada sore hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi seperti disampaikan oleh Saudara Victor bahwa pada sore hari ini cabang Karanglo bukan hanya Natalan. Sekali lagi saya mewakili semuanya saja mengucapkan selamat Natal. Kebahagiaan yang pertama, cabang Karanglo diberi kesempatan melaksanakan perayaan Natal untuk yang pertama kalinya. Tepuk tangan cabang Karanglo. Yang kedua, Bapak Ibu, sudah disampaikan pula oleh Saudara Victor. Tidak terasa 46 tahun sudah cabang Karanglo ini berjalan. Berarti tahun 1976. Ya, belum lahir Saudara Victor katanya. Itu cabang Karanglo sudah berdiri. Itu dilihat dari data daftar hadir yang didapat oleh Bu, siapa yang mendapatkan tanda tangan kemarin ya? Itu tahun 1976. Meskipun mungkin sebelumnya itu sudah ada ibadah, tapi urung resmi. Jadi bersyukur kepada Tuhan bisa disaksikan ini foto-foto dari cabang Karanglo. Nanti kalau boleh diulangi dari awal Om Hever ya. Coba di awal kemudian diberhentikan dulu untuk yang pertama. Nah stop. Nah ini Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana perayaan itu. Kalau Bapak Ibu pernah masuk ke rumahnya Ibu Citomo, itu dekornya bukan rejing, bukan. Itu jendela itu. Jendela, kemudian kordennya hanya diselerakan, diberi kertas sokong dengan tulisan telah lahir, sangat sederhana Bapak Ibu. Entah saya juga lupa, itu bukan pamer foto keluarga Bapak Ibu ya. Kami hanya mencari-cari foto lawas mana ya. Kebetulan di situ ketemu. Hari Natal entah tahun berapa saya juga lupa itu. Di situ ada tokoh besar dari GPDI, Ibu atau Tante Kue ya kita yang bisa panggil Tante Kue. Kemudian ada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Teddy Wibawa. Kemudian yang pakai seragam putih-putih itu siapa saya juga lupa itu. Nah, baik lanjut. Om, ini cabang Karanglo. Nah ini tahun berapa saya juga lupa. Kursinya sembarang pokoknya naik. Stop. Ya.
Saya juga lupa tahun berapa, nggak nyatet soalnya. Ini pertama kali gedung gereja cabang Karanglo diresmikan. Pembukaan pintunya saja belum boleh dibuka. Akan dipotong nanti pitanya, ada pendeta Haris Sulaiman dan Bapak Pendeta Teddy Wibawa. Lanjut Om. Stop Om, itu Londo ini namanya Pak John. Ya, mungkin bapak-bapak yang di Blitar tahu, Pak Johan. Ya, Pak Johan itu. Lanjut Om. Stop Om. Ya, Bapak Ibu bisa melihat pemandangan yang seperti itu. Itu jadul sekali Bapak Ibu. Natalan tanpa undangan. Undangannya banyak, tapi semuanya roda 2, dan mobilnya belas, jadul sekali. Jadi gereja pertama cabang Karanglo tidak ada musik, semuanya hanya tepuk tangan. Apalagi LCD tidak ada apalagi lilin seperti itu tadi tidak ada, masih jadul. Yang diundang semuanya pakai sepeda pancal. Gitu. Lanjut Om, kursinya antik itu. Stop Om, nah ini Bapak Ibu ingat Bu Nurin, ini pemilik toko pelangi, ini yang menjadi sponsor pembangunan gedung gereja cabang Karanglo dengan Pak Ong ya, iya dengan Pak Ong, pemilik rokok apa itu, Ong Kowijoyo, iya. Oke lanjut Om. Nah ini pemuda-pemudi cabang Karanglo. Tokoh penggerak pemuda itu yang paling kiri pakai baju putih-putih, Bu Rahman. Beliau sekarang tinggalnya di Ngunut. Ya. Saya lanjut Om. Nah yang paling depan ini Mbak Esther. Ini Bapak dan Ibu Citomo ini. Nah Bapak Ong itu yang sebelah kirinya Bapak Teddy Wibawa. Itu. Bukan itu. Nah, Bapak Ibu ingat Bapak Pendeta Mancemaniku ini kalau tidak salah tahun 2015 tidak salah, pada 2016. Coba dilanjut nanti ada tulisannya. Ini mulai modern Bapak Ibu, enek liline api. Nah ini paduranya cabang Karanglo. Mungkin Bapak Ibu beberapa sudah mendahului kita, sudah dipanggil Tuhan. Seperti Mbah siapa itu, saya lupa itu. Mbah Tum, iya. Ya Mbah Rum, maaf. Ada Mbah Rum, terus ya lanjut Om.
tahun 2000 sebelum pandemi ini pokoknya ini. Itulah tadi Bapak Ibu sedikit kenangan tentang cabang Karanglo. Kita patut bersyukur kenapa di desa kita dipilih oleh Tuhan untuk adanya sebuah rumah ibadah khususnya bagi kita jemaat cabang Karanglo. Ini bukan kebetulan, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk jemaat cabang Karanglo. Dan kita berharap bahwa dengan cabang Karanglo ini ya, khususnya di lingkungan cabang Karanglo, lingkungan Karanglo ini berkat Tuhan bisa dicurahkan. Terbukti Bapak Ibu, mulai dari cabang Karanglo ke utara perempatan terus sampai ke barat, itu semua pengurus desanya anak Tuhan. Puji Tuhan. Termasuk Bu RW yang sekarang ini anak Tuhan. Nah, ini salah satu berkat yang Tuhan rencanakan untuk jemaat Karanglo. Itu saja untuk berikutnya, sebagai ucapan syukur dan pertanda bahwa pada hari ini jemaat cabang Karanglo merasa berbahagia. 46 tahun sudah berdiri. Kami undang Bapak Gembala GPDI Theophilus, Bapak Pendeta Hefer Maniku untuk memberikan tanda dengan memberikan potong kue yang sangat sederhana ini, yang khusus dipesan oleh ibu-ibu ini. Dan Bapak Koordinator Cabang Karanglo kami persilahkan untuk ke depan, Bapak Agung. Baiklah Bapak Ibu, jemaat Karanglo semuanya, sebagai wujud kebahagiaan kita semuanya, kami memohonkan dengan sangat hormat pada Bapak Pendeta Hefer Maniku untuk memotong kue ulang tahun ini dan nanti bisa disampaikan kepada Bapak Koordinator Cabang Karanglo. Waktu dipersilahkan. Ya. Puji Tuhan, saya minta waktu kepada Pak Pras, dikasih Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persekutuan Cabang Karanglo. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, 46 tahun penyertaan Tuhan untuk Persekutuan Cabang Karanglo. Bapak Ibu Saudara, saat tadi saya melihat ada foto kenangan yang menjadi sejarah antara senang dan saya ndredeg Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sejarah GPDI Theophilus beserta dengan Persekutuan Cabang Karanglo menghasilkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Sampai detik ini gereja ini dapat ada, Persekutuan Cabang Karanglo juga dapat berjalan dengan baik. Ada tetesan air mata, ada linangan air mata doa dari tokoh-tokoh rohani yang luar biasa, dan pekerjaan Tuhan dapat berjalan. Dan saat ini tanggung jawab itu ada di pundak saya. Saya takut Bapak Ibu Saudara, gentar juga tadi melihat semuanya ini ya, dengan sejarah yang begitu luar biasa. Tapi kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Amin. Dan saya berharap manusia tidak ada yang abadi. Sudah tiba waktunya semua akan berpulang ke rumah Bapa. Saya berharap ini semua yang berdiri adalah orang-orang anak-anak muda Karanglo ya. Mereka penerus, amin Bapak Ibu. Amin. Nanti satu saat ikut ibadah Karanglo ya.
Doakan mereka ya. Kalau semuanya bisa hadir, nanti saya akan ajukan kepada Departemen Koinonia suruh ngadain musik. Nah ini pemain musiknya Karanglo semua. Punya generasi yang luar biasa. Sekali lagi, selamat ulang tahun Persekutuan Cabang Karanglo. Semakin semangat mengikut Tuhan. Bertahan dalam iman. Berdiri kokoh dalam iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Terima kasih Om. Bapak Ketua. Ya. Jangan turun dulu Bapak Ketua ini. Sebelum meninggalkan tempat ini, kami beri waktu untuk Pak Agung selaku koordinator cabang memberikan sambutan. Waktu dipersilakan Pak Agung. Terima kasih Pak Pras. Oke. Terima kasih Pak Pras. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ini saya atas nama Koordinator Karanglo mengucapkan banyak terima kasih. Kalau pada hari ini genap umur 46 tahun, pas kebetulan ini saya yang jadi koordinatornya. Sebetulnya ini saya hanya penggantinya Pak Pras. Disuruh saya gantikan. Saya hanya meneruskan. Saya tidak usah yang lebar, terutama untuk jemaat Karanglo yang belum bisa hadir di cabang Karanglo supaya bisa hadir, supaya tempatnya itu lebih dipenuhi semua. Kursi sekarang sudah penuh, tapi kalau lebih penuh lagi itu lebih bagus itu. Karena kalau nanti sudah penuh, kita ditambah lagi kursinya. Ya semoga aja ini yang belum bisa hadir, saya minta semua saja lah yang Bapak Ibu, anak-anaknya yang punya masih kecil-kecil sekolah minggu, kami mohon untuk disekolahkan di cabang Karanglo. Demikian untuk sambutan dari saya. Terima kasih, selamat sore. Puji Tuhan, terima kasih disampaikan kepada Bapak Agung selaku koordinator cabang Karanglo. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua Panitia Natal cabang Karanglo. Kami berikan waktu sepenuhnya. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mengucap syukur karena kita sudah berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal yang pertama. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang besar buat kita. Dan kami mengucapkan buat Bapak Gembala, juga Wakil Gembala, yang terhormat Bapak Koordinator Cabang dan Wadah, juga Ibu Ketua RW 14 Lingkungan Karanglo, juga yang terhormat Bapak Ibu RT 1, RT 2 dan RT 3 juga RT 4 Lingkungan Karanglo. Yang terhormat buat para bapak-bapak ibu tamu undangan berserta semua jemaat yang terkasih.
bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan kita diberikan kesempatan yang indah ini untuk memperingati perayaan Natal. Merupakan sebuah momen yang kelahiran Tuhan Yesus yang diperingati oleh umat Kristen dalam bulan Desember. Perayaan ini dapat menjadi momentum bagi umat Kristen untuk memaknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai dorongan untuk menjadi umat yang lebih taat beribadah. Kami mengucapkan terima kasih buat seluruh panitia dan jemaat Karanglo atas kerjasamanya yang luar biasa. Terima kasih pula kepada seluruh undangan dan jemaat Tuhan yang berkenan hadir pada sore hari ini. Semua ini karena kasih Natal, damai Natal, kita boleh ada di tempat ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua. Dengan penuh rasa syukur, perkenankanlah kami mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Dimus selaku Ketua Panitia Natal Cabang Karanglo. Baiklah, selanjutnya kami juga memberikan kesempatan yang terhormat kepada Ibu Ketua RW 14 untuk Dusun Karanglo. Kepada yang terhormat Ibu Yayu, dipersilahkan. Salam Bapak Ibu semuanya yang diberkati Tuhan, berkata salam puji Tuhan. Hari ini saya sangat berbahagia, bersukacita karena untuk kedua kalinya saya ada di tempat ini ya. Kalau saya mau berbicara tentang kata sambutan, kayak rodok ini ya sambutan aja ke anu ya. Saya mau berbagi aja ya, dan mau titip pesan. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang terhormat Bapak Ibu Gembala di tempat ini, yang terhormat juga pengurus cabang Karanglo, yang terhormat majelis serta Bapak Ibu jemaat yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan malam petang hari ini, kalau saya berbicara tentang ulang tahun ini, ya puji Tuhan, saya juga warga asli Karanglo Bapak Ibu nggih. Saya juga dibesarkan di lingkungan Karanglo. Kalau hari ini saya ada di tempat ini dan dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi ketua RW sekaligus RT-nya juga anak Tuhan, RT 1 sampai 4 itu juga sudah ada di dalam rencana Tuhan. Untuk itu saya percaya, mari kalau kita sudah diberikan pengampunan dengan kelahiran Tuhan yang sudah memberikan berkatnya yang luar biasa dan memberikan nyawanya buat kita, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk tidak saja setia seperti firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan apa? Mahkota kehidupan. Bapak Ibu ingin dikasih mahkota? Amin, kita semua ingin dikasih mahkota yang kekal ya. Dengan jalan kita harus tetap setia. Bapak Jitomo, Bapak Jadi sebagai teladan iman yang sudah memberikan banyak kasih dan banyak perhatiannya untuk kita. Kita tinggal meneruskan Bapak Ibu ya. Tidak aja setia tetapi apa? Apa Bapak Ibu? Jadi berkat ya. Dengan jalan jadi berkat
kita akan dapat meneladani dan membalas kasih-Nya Tuhan Yesus yang besar. Ya. Akhir kata saya ucapkan selamat Hari Natal 2023. Kita menyambut tahun baru 2024 yang kita tidak tahu bagaimana ke depan, tetapi kita tetap percaya ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Ada Yesus yang selalu beri jalan buat kita. Ada Yesus yang selalu memberikan kasih yang sempurna. Demikian akhir kata, mohon maaf jikalau ada kekurangan dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami sampaikan terima kasih kepada Bu RW 14, Bu Yayu. Memang suatu hal yang bukan aneh tapi bukan juga kebetulan Bapak Ibu. RW 14 itu semuanya aparatnya anak Tuhan. Ini perlu kita syukuri. Baiklah Bapak Ibu, untuk sambutan yang terakhir, kok akan mensambutannya gimana? Kami berikan waktu kepada Ketua Natal Umum. Ini siapa Bu? Oh iya. Kami berikan waktu kepada Pak Budi untuk memberikan sambutan. Waktu kami persilahkan. Selamat sore semuanya. Ya, yang terhormat Ibu Ketua RW, yang kami hormati Bapak Pendeta Hefer, dan yang kami hormati Bapak Wakil Gembala Ibu Kristina Tandri, Bapak Stefanus Edi Prayitno dan Bapak Esli Rantung. Dan yang kami banggakan semua jemaat yang ada di sore hari ini. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaan yang Ia limpahkan bagi saya dan saudara, yang mana kita semua dapat hadir di gereja untuk merayakan perayaan Natal cabang Karangelo dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, yaitu bertahan atau berdiri kokoh. Tuhan merindukan setiap umatnya untuk selalu bertumbuh, semakin kuat, menjadi dewasa di dalam Dia. Dan kita perlu berakar di dalam Kristus agar kehidupan kita tidak mudah goyah. Tetap berdiri kokoh, serta menjadi kuat di tengah situasi apapun. Kiranya melalui tema ini, kita dapat bersatu hati dan bersama-sama saling menopang satu dengan lainnya agar kebersamaan yang kita bentuk dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya juga berterima kasih kepada Ketua Panitia Cabang Karangelo beserta tim dan seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini yang penuh sukacita mengikuti perayaan Natal cabang Karangelo. Terlepas dari semua itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita semua, sehingga acara sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian sedikit sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan sambutan ini.
Kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus limpahkan selalu menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Budi selaku Ketua Natal Umum untuk Gereja Theophilus. Dengan selesainya Bapak Ketua Umum memberikan sambutan, maka selesai pula tugas saya untuk menghentarkan kegiatan memperingati ulang tahun cabang Karanglo. Dan untuk itu selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pemimpin pujian, kepada Saudara Victor, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Puji Tuhan, di akhir perayaan ulang tahun, mari kita memperingatinya dengan sukacita dan tahun 2024 kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal dan ulang tahun cabang Karanglo. Saya dengan kasih Kristus, Bapak Gembala akan menutup dalam doa dan membawa doa berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Mari jemaat Tuhan kita pakai ini. Haleluya. Tuhan adakan syukur bagimu. Saya hanya melanjutkan perkataan Saudara Victor, menutup dengan sukacita.